Halo, Assalamualaikum. Kita akan bersiap-siap untuk live Instagram dan kita akan ngebahas seputar hipnoterapi. Halo, Mbak Nurunisa. Thank you sudah bergabung. Kita menunggu Mas Rama yang akan menjadi narasumber kita malam hari ini. Halo, Mbak Fitriani Lubis. Oke, Mas Rama sudah bergabung. Coba saya lihat. Oke, sambil menunggu Mas Rama untuk bergabung. Assalamualaikum, selamat malam buat teman-teman semuanya. Dan halo Mas Rama. Assalamualaikum. Sudah bisa dengar suara saya? Iya. Mas Rama agak mundur dikit ya? Oh enggak, udah pas. Oke. Great. Kedengeran suara saya? Dengar. Halo, apa kabar Mas Rama? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Surabaya, alhamdulillah. Wah, hujan nggak Mbak di sana Mbak? Di sini nggak hujan. Alhamdulillah terang benderang cerah ceria. Beneran. Aku mau hujan, kan? Di sini hujan sore. Sore-sore hujan, terus kemarin juga sempat hujan. Mbak, ini aku nuwun sewu mau menempatkan visualnya ini udah pas belum ya? Takutnya nanti kepalanya kepotong atau gimana gitu. Agak mundur dikit ya, Mas Rama Mundur ya? Ini cukupkah atau ini? Oke. Oke. Nggak udah pas, cuman ya tadi ini udah pas ini. Oke. Kita sapa dulu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bergabung dengan saya Mas Ramaditya yang saat ini akan berbagi banyak sekali informasi terkait dengan hipnoterapi. Buat teman-teman, Tia ingatkan malam hari ini kalau ingin bertanya langsung saja di tanda ini ya, di tanda tanya itu boleh untuk bertanya terkait dengan hipnoterapi, apa itu pengertiannya, kemudian bedanya apa, tujuannya apa, bedanya dengan hipnotis itu apa, manfaatnya dan cara untuk hipnoterapi itu apa. Dan teman-teman, ini adalah Rabu Sedekah Ilmu yang digagas Sedekah Oksigen dengan Asa Perempuan. Dan Mas Eko Ramaditya Adikara, MSI CHCHT ini dosen luar biasa Politeknik LP3I, trainer motivasi, penulis novel, relawan sahabat rekan sebaya, kolumnis Detik.net, kolumnis Mobile Magazine. Oke, Mas Rama. Iya Mbak. Sudah banyak yang mulai bergabung ini. Oke. Bisa dijelasin apa sih sebetulnya hipnoterapi itu, Mas? Oke. Jadi sebelumnya saya menyapa dulu, ini pertemuan saya dengan Mbak Tia yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih karena sudah dikasih kepercayaan untuk mengisi sesi ini. Dan adalah satu kehormatan buat saya karena ini juga salah satu tugas saya yang kebetulan juga disekolahkan oleh guru saya, yaitu Dr. Ais Pemutalan. Jadi kami mendapatkan sertifikasi dari IBH, jadi Indonesian Board of Hypnotherapy. Topiknya ini untuk bulan ini kita full akan bahas dan juga praktek tentang hipnoterapi. Jadi untuk malam ini ada teori, kemudian
insya Allah ada sedikit praktek nanti ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik nih yang diajukan oleh Mbak. Mm-mm. Ya, jadi Paling apa sih ini mendasar dan memang dasar ya? benar setiap orang pengen tahu sebetulnya apa Betul, sih hipnoterapi itu. betul. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, ini alangkah baiknya kita menyamakan dulu pemikiran atau pemahaman, Persepsi. Mm-mm. persepsi ya. Jadi kalau kita dengar Mm-mm. kata hipnotis, nah ini yang terbayang oleh Mbak Tia nih apa sih Mbak? Atau teman-teman pada umumnya gitu kalau dengar hipnotis itu. Pasti sering banget dong dengar nih Membius. kata-katanya. Hipnotis ya kan? Atau wah saya di angkutan umum dihipnotis gitu kan. So, suka lihat di acara TV gitu ya kan ada yang tidur lah gitu terus nanti apa bisa dengar suara saya gitu dia nggak bisa dengar atau bapak tinggal di mana gitu ya, ya hal kayak gitulah gitu. Jadi ini yang kita akan samakan dulu pemahamannya bahwa sebenarnya di Indonesia ini kita sudah terlanjur memahami istilah ini secara kurang tepat. Jadi ini kita coba luruskan dulu. Jadi yang dimaksud dengan uh, hipnosis ini berasal dari kata hipnos. Jadi hipnos ini bahasa Yunani yang artinya tidur. Tapi berbeda dengan tidur kita seperti pada umumnya, di sini nih tidur yang dimaksud adalah relax. Ya, jadi masih kesadaran itu masih ada dan masih ada juga kaitannya orang yang menjalankan hipnosis ini dia masih bisa berinteraksi. Jadi seperti itu. Nah, kalau bicara soal hipnosis itu bedanya apa? Kalau hipnosis ini ilmunya, Mbak. Ya, jadi yang mempelajari tentang mengubah atau memprogram pikiran. Jadi kira-kira sih singkatnya begitu ya. Memprogram atau mengubah pikiran ini hipnosis. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa hipnosis itu adalah seni menerima masukan tanpa kritik. Nah, ada juga yang bilang kayak gitu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, hipnotis itu apa? Yang sering kita dengar hipnotis itu adalah pelakunya. Nah, jadi kalau dalam sesi terapi gitu ya, misalnya saya memberikan sugesti atau melakukan teknik-teknik hipnotis, ini yang disebut hipnotis nih sayanya Mbak. Gitu. Saya orangnya nih hipnotis gitu. Sama halnya dengan kalau kita bicara tentang alat musik. Nah, piano, ya kan? Ya, Piano, yang main piano biasanya disebut apa, Mbak? pianis. Ah, pianis. Sama juga ya. Gitar. Nah, gitar ini kan alat musiknya. Nah, yang Gitaris. main disebut gitaris. Nah, sama halnya dengan hipnosis dan hipnotis ini, gitu. Jadi, hipnotis itu orangnya, hipnosis ini ilmunya. Nah, terus gimana dong Mas ini dengan yang di jalan-jalan tuh yang suka ada penipuan-penipuan gitu kan? Orangnya di apa kalau bahasa Inggrisnya teh dikepret gitu ya. Terus apa aja dikasih gitu kan ya. Gitu. Memang ini bagian dari hipnosis tapi kita tidak pelajari sekarang. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang hipnotisnya atau orangnya ini dia membuat kalau ini saya tidak sebut sebagai pasien tapi sebagai korban ya, membuat korbannya itu fokus. Jadi dia punya pikiran, dia punya gelombang otak itu fokus. Makanya disuruh apa aja mau. Dan ini tidak ada bedanya ketika Mbak Tia mungkin dulu masih lebih muda dari sekarang. Lalu bertemu dengan kekasihnya dan kekasihnya bilang, kamu adalah bidadari tercantik dalam hidup. Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di relung hatiku. Itu otaknya Mbak Tia fokus. Terbius ya. Wah, dia nggak cuma di jalan-jalan Mbak, kekasih kita saja melakukan hipnosis. Ya, tadi saya bilang apa? Salah satu
penjelasannya adalah kita menerima masukan tanpa kritik. Berarti dibilang cantik, tidak ada pengganti dalam relung hati. Mengkritik nggak? Enggak diterima. Air mata bercucuran sambil tersenyum, wajahnya merona merah toh. Nah, ada kita bilang, halo gombal gitu kan, enggak. Ya, makanya proses hipnosis itu berjalan. Itu. Jadi yang terjadi kalau yang di jalan-jalan itu memang begitu, Mbak. Jadi itu aja pembukaannya kurang lebih seperti itu. Nah, hipnoterapi ini bisa kita artikan adalah proses mengubah atau memasukkan program yang tujuannya adalah untuk terapi. Ya, terapi seperti kita tahu ya, untuk penyembuhan, recovery, ya kan. Misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang mau kita rubah, maka ini kita rubah. Ya, ada tindakan-tindakan atau perilaku yang kurang baik, ini kita rubah. Atau misalnya ada trauma, ya, trauma, fobia, ya, ini bisa kita ubah melalui hipnoterapi. Jadi ada banyak sebenarnya percabangan yang hipnoterapi, ada juga hipnobirthing ya untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, ada hipoparenting. Tapi karena kita di sedekah oksigen ini fokusnya adalah memberi untuk sesama, jadi saya pikir hipnoterapi ini juga bisa kita gunakan sebagai media kita ini untuk sharing dengan orang lain. Nah, perlu saya sampaikan bahwa posisi saya di sini, ini saya lebih kepada berbagi. Jadi kita ngobrol santai aja. Saya cuma sekadar teman yang kebetulan diberikan informasi mengenai ini. Jadi kalau ada kesalahan, kekurangan informasi, mohon dimaafkan. Harapannya tadi kalau kita bicara soal tujuan, yaitu tadi Mbak, jadi tujuannya nih supaya teman-teman mendapatkan amunisi baru. Jadi tidak hanya kita sedekah itu dengan doa, kita sedekah dengan harta, tapi juga ada sebuah keterampilan yang bisa kita gunakan ini untuk kita bisa mengamalkan untuk orang lain. Dan kalau kita bicara soal hipno ini sebenarnya panjang, Mbak. Jadi waktu training itu saya mengikuti training itu 16 jam. Sedangkan mungkin kita kalau 4 pertemuan bulan ini ya cuma 4 jam ya, tapi insya Allah kita coba untuk kita ambil yang sari-sarinya, yang kira-kira ini bisa diamalkan. Teman-teman juga tidak terlalu pusing oleh teori-teori atau penamaan-penamaan, jadi langsung bisa dijalankan. Seperti itu Mbak kira-kira. Jadi sebetulnya tujuan hipnoterapi ini bagus ya. Padahal dulu pernah saya membaca suatu artikel kalau hipno ini sebetulnya malah pernah dihapuskan sebagai salah satu metode penyembuhan. Yeah. Itu apakah karena disalahgunakan atau bagaimana? Ya. Ya, jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa hipnoterapi ini kita gunakan tentu saja untuk penyembuhan ya. Jadi kalau kita bicara penyembuhan, recovery, ini berarti hal-hal yang sifatnya positif. Nah, pertanyaannya, Mas, apa bisa diprogram hal-hal yang buruk? Ya bisa aja gitu. Contohnya apa? Kayak misalnya orang mendoktrin ya kan. Kalau kita didoktrin itu kan dia ucapkan berulang-ulang ya kan, sehingga itu masuk ke dalam pikiran ya. Jadi pendekatan kita nih, pendekatan yang akan saya berikan kurang lebih 4 pertemuan ini adalah pendekatan positif psychology. Jadi pendekatan psikologis yang positif ya. Jadi mungkin kita tidak melihat masa lalu, kita tidak melihat hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya, tapi kita untuk ke depan. Jadi untuk kemaslahatan ke depannya. Walaupun memang dalam dunia hipnoterapi ini ada teknik-teknik yang kita gunakan itu untuk mengatasi trauma, fobia, kemudian masalah di masa kecil kayak gitu. Tapi fokus saya ini adalah untuk ke depannya gitu. Kemudian juga yang terpenting adalah bisa dipakai buat diri sendiri ya. Jadi self
hipnoterapi. Ya, jadi terapi untuk mengubah atau memprogram eh, pikiran kita, ya, yang bisa digunakan untuk diri sendiri. Nah, ini sebenarnya mohon maaf kalau saya geser-geser, soalnya kadang suaranya nggak kedengeran. Jadi Enggak mohon maaf. sih, Ya, udah maksimal suaranya. udah. Cuma memang speaker dari handphone yang agak kecil gitu ya. Jadi Ya. paling kalau Mbak Tia bicara atau ada teman-teman bicara, saya agak-agak begini nih supaya bisa dengerin gitu ya. Oh gitu, oke oke. Berarti sebetulnya setiap orang itu bisa melakukan hipnoterapi untuk dirinya sendiri ya. Oh iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, jadi memang ini sebuah keterampilan yang kalau boleh dibilang sangat direkomendasikan untuk belajar secara formal dan mendapatkan sertifikasi. Tapi saya juga percaya bahwa ada bagian-bagian yang kita bisa amalkan kok gitu. Jadi maksudnya nggak harus dapat sertifikasi juga, tapi selama kita jalankan itu dengan baik, dengan benar, insya Allah ini bisa dijalankan. Misalnya apa? Misalnya dalam dunia hipnoterapi itu ada yang disebut dengan kita melakukan sugesti, ya kan? Melakukan sugesti itu artinya kita memberi saran, ya kan? Memberi saran. Ini kan terkait dengan keterampilan kita berbahasa nih Mbak Tia, apalagi Mbak Tia seorang penyiar ya Mbak ya. Seorang penyiar ini memberikan sugesti gitu. Ayo dong dengerin radio sekian-sekian FM. Akan ada lagu-lagu keren nih yang diputar pada saat. Nah itu jadi sugesti-sugesti itu sangat berperan dalam kita melakukan hipnoterapi ya, dalam proses hipnosis juga. Jadi saya sangat menyarankan kalau memang mau belajar secara full, teman-teman ambil sertifikasi. Tapi kalau memang hanya sekadar kita nih ingin mengenal, ya kan, ingin sekadar membantu seadanya, ya nggak apa-apa. Jadi ini bisa kita gunakan gitu. Nah, jadi fokusnya ini malam ini adalah kita coba self hipnosis ya, atau self hipnoterapi gitu kurang lebih Mbak Tia. Kita mengarah goalnya adalah ke arah sana gitu ya. Iya. Self hipnoterapi. Tapi padahal terkadang orang yang memiliki masalah itu nggak butuh orang lain gitu loh. Jadi gimana kalau misalnya dalam kondisi dia down, kondisi dia lagi kecewa, sedih, yang muncul emosi-emosi negatif, butuh orang lain ya. Bisa melakukan self healing atau self terapi sendiri, sementara dia itu harus didampingin gitu. Jadi apa yang harus langkah awalnya? Nah ini yang asik nih ya. Jadi memang sebelum kita menolong orang lain, kita menolong diri sendiri. Jadi ini kan sebenarnya lebih kepada habit ya Mbak, lebih kepada kebiasaan. Jadi kita bisa mulai memprogram isi kepala kita. Dan ini berproses. Jadi tidak ketika belajar malam ini besok langsung bisa gitu, enggak. Jadi berproses. Yang terpenting adalah tercapainya hipnosis. Poin yang pertama itu adalah mau sama mau. Ya, ini kalau ada kliennya, ada pakarnya, mau sama mau. Kalau enggak jalan, Mbak. Jadi dengan kata lain, kalau Mbak Tia ada di angkutan umum, tidak mau terhipnosis, nggak jalan hipnosisnya. Gitu. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah ini berjalan secara nyaman. Nah, itu kenapa saya di grup sempat meminta teman-teman itu untuk mengikuti sesi ini dengan rileks gitu. Jadi kalau ruangan tuh yang pakai AC boleh pakai AC, yang silir-semilir udaranya boleh dibuka jendela ya kan, yang mau pasang musik slow selama tidak menghilangkan suara saya, monggo boleh gitu ya. Mau selonjoran ya kan di kursi, di tempat tidur silahkan. Hanya kalau nanti ada praktek, kebetulan ada teman-teman yang masih nyetir berkendara, jangan ikut prakteknya. Kenapa? Ntar kalau tidur bisa tidak bagus gitu kan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
gitu. Jadi mau sama mau dulu nih Mbak, kalau kalau kita mau menghipnosis, itu melakukan hipnosis, itu ditanya dulu gitu. Jadi Mbak Tia bersedia ya Mbak, kita melakukan sesi hipnoterapi gitu. Jadi sampaikan juga tujuan-tujuannya gitu. Jadi nanti tegaskan lagi ketika misalnya mau mulai, eh, kita bilang siap ya Mbak Tia, saya akan mulai. Nah kayak gitu. Jadi itu eh, kita juga ada interaksi secara apa ya? Secara kita merespek ya, baik antara si terapis dengan orangnya gitu ya, dengan kliennya kayak gitu ya. Tapi sebelum itu memang ada juga kondisi-kondisi yang perlu dipahami, ya kan? Ada kondisi yang paling uh, berperan dalam proses hipnoterapi ini. Yang pertama adalah jenis-jenis gelombang otak. Nah, jadi mungkin udah pernah dengar nih ya, ada yang mengklasifikasikan ini jadi 5, ada juga yang jadi 4. Tapi saya akan fokus ke yang itu dia. Kita fokus ke 4 itu aja, karena memang dalam dunia hipnoterapi yang kita butuhkan ini yang ini ya. Nah, yang pertama yang beta. Nah, yang pertama beta. Jadi kondisi gelombang otak beta itu adalah kondisi di mana kita dalam kondisi yang waspada dan sadar. Jadi kayak sekarang nih Mbak, saya memberikan penjelasan kepada Mbak Tia dan juga teman-teman, ini saya dalam kondisi beta. Gitu. Jadi kesadaran penuh ada di tangan saya. Ya kan? Ketika saya berpikir, menganalisa, karena kan misalnya nih apa yang mau saya omongin, menjawab pertanyaan Mbak Tia, ini kan butuh analisa ya. Jadi ini saya berada di kondisi beta. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi alfa. Nah, kondisi alfa ini adalah kondisi rileks. Ya, atau ada juga yang bilang kondisi fokus. Nah, kalau dalam Islam ini adalah gelombang di mana manusia itu khusyuk. Nah, ini berarti dia ada di gelombang alfa ini. Ya, gelombang alfa itu orangnya rileks, Mbak. Jadi contohnya gini, Mbak Tia kalau berkendara di Surabaya itu naik apa? Kenapa Mas? Kalau di Surabaya untuk transportasi bawa kendaraan sendiri atau bagaimana? Dibonceng saya. Dibonceng. Oke. Diantar jemput ya. Oke, berarti kita ngomongin yang membonceng Mbak Tia aja nih. Gitu. Berarti kan beliau ini nyetir motor ya, nyetir motor. Ya. Nah, ketika sedang nyetir motor, menurut Mbak Tia orang ini dia ini nggak sih Mbak memikirkan, oh ini kakinya bentar gerak, terus tangannya bentar muter, bentar diem gitu. Enggak. Dia fokus di jalan. Dia fokus di jalan. Itu berjalan dengan sendirinya. Nah ini dia berarti ada dalam gelombang alfa. Karena kalau dia dalam gelombang beta ini dipikirin dulu Mbak, gitu. Oh kecepatannya harus sekian gitu kan. Gitu. Atau misalnya ketika Mbak Tia sedang, ini karena saya nggak bisa baca yang hadir siapa aja, jadi contohnya Mbak Tia dulu. Oke. Misalnya Mbak Tia sedang, ada Mbak Wide, ada Mbak Wide ada, ya? Ada Erma. Oh, ada Mbak Kopi. Mbak Wide juga sebetulnya ada tanya ini. Oh, apa ini? Ini mau diselesaikan yang jenis-jenis gelombang atau kita baca pertanyaan yang masuk? Selesai dulu ya. Oke. Jadi ini gelombang alfa. Contoh lain nih ya Mbak, kalau misalnya Mbak Wide lagi nonton sinetron, ya kan? Relax itu badannya gitu, walaupun mungkin misalnya sinetronnya mengharukan gitu, dia mengeluarkan air mata, tapi dia fokus gitu. Anak kita sedang main tablet, nonton handphone, itu dia kondisi alfa Mbak, gitu. Nah ini adalah kondisi yang ideal kalau kita mau memasukkan sugesti-sugesti yang ringan, gitu. Dan berhati-hati juga, gitu, karena di saat ini juga ini ketika anak itu atau orang yang dalam kondisi alfa ini menerima kata-kata yang nggak bagus, ya dia akan masuk ini di posisi ini gitu. Biasa anak kita kalau dipanggil dia kan lagi relax. Padahal kan dia kan lagi konsentrasi ya. Lagi konsentrasi, iya. Tapi makanya dia bisa nerima omongan ya. Jadi ini hebatnya otak kita adalah nanti saya akan jelaskan analoginya tuh kayak analogi kerajaan gitu ya. Jadi pintu ke pikiran dia, pikiran bawah sadar ini lagi terbuka pintunya. Gitu. Makanya kalau dipanggil-panggil bang, nggak nyaut-nyaut ya. Karena memang lagi fokus gitu ya. Tapi kalau kita masukkan sugesti-sugesti, nah itu
Cilakannya adalah banyak orang tua yang nonton melulu, ntar besar, mohon maaf ya, jadi orang bego nggak sekolah, ya udah itu yang masuk mbak, gitu. Ini di gelombang alfa gitu. Nah kalau anak kecil, anak balita, ini mayoritas mereka ada di gelombang alfa. Berarti Itu makanya harusnya pada saat dia dengar, nah seperti itu. itu kita masukkan ya. Nah, masukkan ya bos. Besok jangan lupa sholat subuh, Nah itu dia. besok jangan lupa sekolah daring, biar pinter gitu ya. Lagi makan enak nih, misalnya lagi makan jengkol nih atau makan rendang atau apa, ini dia alfa mbak kondisinya gitu, dia fokus bener ini gitu kan. Nah gelombang yang ketiga ini adalah gelombang theta. Jadi gelombang theta ini dia sudah ada di pos koma ya. Jadi maksudnya koma apa, bukan kayak pasien-pasien itu, maksudnya adalah dia ini posisinya lebih dalam lagi, relaksasinya tuh lebih dalam lagi gitu, tapi dia masih bisa dengar gitu, dia masih bisa menerima informasi yang masuk gitu, hanya memang dia posisinya dalam. Nah ini biasanya di gelombang ini digunakan untuk kayak kita tuh mau mengobati atau mengubah fobia ya kan, atau mau mengubah tindakan-tindakan yang sifatnya itu sudah mengakar dari kecil ini di posisi theta ini. Nah yang terakhir adalah gelombang delta. Jadi gelombang delta ini ketika kita tidur mbak. Jadi ketika kita tidur, tubuh ini istirahat, dia ini ada di gelombang delta gitu. Nah gelombang delta ini memang bagus untuk recovery. Hanya saja memang kalau kebanyakan berada di gelombang ini, ya itu juga bisa menyebabkan gangguan gitu. Nah, jadi bagaimana hipnosis itu bisa berjalan dengan baik, terus beberapa gelombang yang tadi sudah saya informasikan, ini yang cukup berperan nantinya ketika nanti teman-teman itu mau praktek gitu ya. Terus ada juga yang bilang, Mas, pikiran sadar, bawah sadar gitu. Ada sih memang yang menggunakan itu, tapi saya tidak terlalu memusingkan istilah semacam itu. Jadi mau sadar, bawah sadar, kita anggap saja itu adalah satu, yaitu pikiran. Gitu. Ini biar gampang aja sih gitu, karena kalau di lapangan juga pada kenyataannya kita nggak terlalu di alam bawah sadar nih gitu-gitu. Memang mau tahu lebih banyak itu nanti bisa dicari juga gitu ya. Oke, boleh silakan kalau ada pertanyaan dulu Mbak. Halo? Oh, Mbak Tianya menghilang nih. Oke, sambil kita tunggu. Broadcaster nggak ada nih. Oke, sambil menunggu. Ini saya keluar dulu kan.
suara saya apakah bisa kedengaran? Oke, sambil menunggu Mbak Tia, ini suara saya kedengaran nggak ya? Testing. Halo? Ada suara nih ya? Oke,
Sambil nunggu Mbak Tia, konfirmasi aja dulu. Ini suara saya kedengeran nggak? Terus waktu saya ngasih penjelasan sebelumnya ini terputus atau tidak? Suaranya Mbak Tia. Ini juga no broadcaster ya keterangannya ya. Jadi nggak ada ininya nih. Apa nggak ada broadcasternya? Kedengeran ya? Apa sebelum sambil nunggu Mbak Tia dikasih penjelasan dulu atau gimana nih enaknya? Sambil jawab pertanyaan gitu. Kalau materi nggak ada yang terputus ya? Atau minta tolong dikasih tahu aja kalau ada yang terputus, putusnya sampai mana? Oke, uh, ya kasih penjelasan. Thank you Mbak Penda. Oke sip, kita lanjutin ya. Jadi sedikit review aja tadi. Jadi kita tadi bahas tentang uh, jenis-jenis gelombang otak ya. Jadi ada beta, kemudian ada alfa. Kita juga sudah bahas theta dan yang terakhir delta. Nah, terus tadi juga saya kemukakan bahwa dalam dunia hipnosis ini identik dengan yang namanya alam sadar, alam bawah sadar gitu. Ini boleh dipelajari, tapi kalau pusing atau bingung, anggap jadi satu aja. Jadi anggaplah ini pikiran. Jadi kalau misalnya ada mengatakan bahwa ilmu hipnosis ini untuk mengubah atau memprogram alam bawah sadar atau alam sadar gitu, atau alam sadar tuh alam logika, yang bawah sadar nggak logika gitu. Kalau bikin pusing dihilangkan aja. Jadi anggaplah kita ini belajar tentang mengubah atau memprogram pikiran. Ya gampangnya sih kayak gitu ya sebenarnya. Nah, di dalam proses hipnosis ini sendiri kita sangat berkaitan dengan yang namanya otak ya. Jadi informasi yang masuk ini diterima oleh otak. Nah, paling enak ini memang digambarkan dalam bentuk sebuah kerajaan ya. Jadi kalau tadi yang kepengen pakai istilah sadar, bawah sadar, ini bisa juga diklasifikasikan menjadi kerajaan. Nah, jadi pikiran kita ini yang disebut dengan alam sadar ya, bagi yang memang tetap ingin pakai istilah ini di dalam otak ini anggaplah rakyat sebuah kerajaan ya. Jadi rakyat dengan ada desa-desanya gitu ya. Kemudian untuk alam bawah sadar ini adalah istananya. Jadi istana berikut Perdana Menteri dan juga ada raja. Ini alam bawah sadar. Ya, kalau yang mau mengklasifikasikannya dengan sadar bawah sadar, tapi kalau hanya menganggap pikiran, ya anggaplah ini wilayah. Jadi dibagi dua nih wilayahnya. Ada kerajaannya itu ada rakyatnya, kemudian ada juga dia itu bagian istana ya. Jadi ada Perdana Menteri, ada raja. Nah, rakyat inilah yang posisinya ini paling luar ya. Jadi ada beberapa desa ya, ada desa keputusan. Nah, desa keputusan ini yang dihuni oleh bagian-bagian dari pikiran kita yang mengambil keputusan. Jadi kayak misalnya kita wah belok ke kanan, belok ke kiri, angkat tangan, garuk-garuk ya, ini ada di desa keputusan. Terus ada juga desa analisis. Nah, ini kalau misalnya berhitung, matematis ya, ini dia ada di situ.
Ya, kemudian mengingat nama orang, ini ada di sini nih ya. Ada di desa analisis gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, kalau bagian dalam istana ini dia ada diatur oleh Perdana Menteri. Ini juga macam-macam nih, ada Menteri Agama. Nah, jadi kalau teman-teman belajar agama ya kan, ini disimpannya di situ. Ya, si Menteri Agama ini yang mengurus. Ada Menteri Pendidikan. Dia ini bisa menyimpan ingatan sejak kita lahir dan bisa mengingat. Ya, jadi kalau rakyatnya lupa, ini Perdana Menterinya yang ngingetin. Ya, karena dia lebih dalam lagi ingatannya. Ada juga Menteri Logistik, ya kan? Menteri Logistik ini yang menentukan kapan nih kita istirahat, kapan kita makan, gitu kan? Kemudian Menteri Pertahanan. Nah, Menteri Pertahanan ini yang mengatur soal ya kalau kita dikejar anjing, oh kan takut gitu kan? Atau dikejar penjahat kita lari gitu. Ini diatur oleh si Menteri Pertahanan, ya kan? Nah, dari semuanya itu ada yang disebut dengan raja, berhak menerima, menolak, gitu. Ya, tidak peduli bagaimana perdana menterinya bekerja, bagaimana rakyatnya itu bicara, si raja ini punya kewenangan penuh untuk menolak atau menerima. Nah, maka ketika raja memutuskan untuk menolak atau menerima, di antara rakyat dan istana itu ada pintu gerbangnya, gitu. Ada pintu gerbangnya yang dibuka oleh dan ditutup oleh si penjaga pintu gerbang, gitu. Ini tergantung titah si rajanya, gitu. Nah, maka anggaplah kita ini teman-teman dari Sedekah Oksigen ini, kita adalah kerajaan-kerajaan sekutu, gitu. Kita adalah satu kerajaan yang ingin membantu kerajaan lain. Misalnya kerajaannya si anak kita nih. Kita lihat, wah dia anak kita ini bandel nih, gitu. Atau anak kita penakut nih, gitu rajanya. Nah, kita yang berusaha untuk membantu. Ya, kita yang berusaha untuk menolong. Bagaimana caranya? Nah, kita harus bisa mengambil hati si rajanya dulu, gitu. Ya, kalau anak kita, contohnya anak saya nih contohnya gitu ya kan. Saya kalau mau nasihatin dia, bawa dulu ke gelombang alfa gitu. Gimana caranya? Makan KFC dulu ya kan, dia kan suka ayam goreng, makan KFC. Fokus tuh dia mas gelombang alfa. Atau sebentar lah main main Roblox gitu ya. Terbuka tuh dia punya pintu gerbang gitu. Ya kan? Rajanya dari kerajaan sekutu oke nih gitu. Bisa nih kita jadikan teman, maka dibukain nih pintunya gitu loh. Nah, jadi dalam proses hipnosis atau nanti kita akan berlanjut ke hipnoterapi, ini penting si kerajaan ini membuka pintunya buat kita, gitu. Supaya apa? Kita bisa masuk, karena kan kita nggak berurusan sama rakyatnya, gitu loh. Kita berurusan sama petinggi-petingginya dong, sama si Perdana Menteri dan tentu saja sama rajanya, gitu. Jadi ini sebuah gambaran aja, ya kan? Jadi untuk melakukan pemetaan, karena ada orang yang senang dengan sadar bawah sadar, ada juga yang terlalu pusing, ya udah dibikin kayak gini aja, atau ada yang lebih suka dengan pikiran, ya boleh-boleh aja. Oke, saya sambil cek barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oke, jadi kalau misalnya suaranya putus atau ada masalah, mohon langsung ditulis aja di kolom komentar, jadi saya bisa baca ya. Oke, ya, jadi kita udah tahu nih gitu. Jadi yang namanya hipnoterapi ini adalah proses mengubah atau memprogram pikiran kita menjadi jauh lebih baik. Atau kalau ada tindakan-tindakan perilaku atau pola pikir yang negatif, ini kita akan ubah menjadi positif. Nah, ini tentu kita sangat tergantung dengan diri sendiri. Nah, jadi ini sebelum saya lanjutin, mungkin kita bisa praktek ya. Jadi praktek sedikit untuk hipnoterapi atau hipnosis ini, kita coba praktek sedikit.
Saya minta teman-teman ini yang pada punya kerajaan dibukain dulu dong pintunya ya. Boleh dibukain dulu. Jadi boleh menerima sugesti dari saya. Ya. Karena tadi dikatakan bahwa hipnosis itu menerima tanpa kritik ya. Tanpa ada analisa dulu. Jadi boleh dibukain dulu pintu kerajaannya, ya kan? Silahkan. Nah, ini saya mau coba untuk sedikit praktek ya, sedikit praktek. Oke, yang pertama nih, tangan teman-teman boleh ditaruh di depan mata ya, paling nggak 20 cm. Kalau saya salah mencontohkan, mohon maaf ya. Jadi antara jari telunjuk sama jempol ini ditempelkan seperti ini. Ditempelkan seperti ini. Ya. Saya akan memberikan sugesti kepada raja di kerajaannya teman-teman. Ya, ini adalah sugesti yang memberikan kebaikan, yang memberikan kemakmuran untuk kerajaan teman-teman. Oke, sugestinya seperti ini. Rekatkan jari telunjuk dan jempol tangan masing-masing. Perintahkan jari telunjuk dan jari jempol ini ujungnya merekat dengan erat. Merekat dengan erat. Semakin lama semakin erat. Semakin keras. Semakin keras. Bagus sekali. Bagaimanapun kerasnya teman-teman mencoba untuk melepas, semakin lama semakin menempel. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Perintahkan tangan untuk merekat dengan keras. Tidak bisa lepas. Buka, bisa dibuka. Oke. Saya hitung mundur dari 3 sampai 1. Pada hitungan ke-1, pelan-pelan lem atau perekat yang menyatukan jari jempol dengan telunjuk makin lama makin menghilang. 3, 2, 1. Makin lama makin menghilang, tangannya menjadi lemas, sudah mulai bisa dibuka kembali, sudah tidak menempel lagi. Ya, oke. Jadi ini salah satu contoh. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, tapi ini adalah contoh bagaimana messenger dari kerajaan saya ini berkomunikasi dengan si Perdana Menteri, gitu. Berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di dalam istana, gitu. Tanpa adanya kritik, tanpa ada protes, ya pokoknya jalanin aja, gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman nih menganalisa gitu, wah itu kan bohong-bohongan, ya itu nggak akan jalan gitu. Jadi pastikan rakyatnya di luar nih nggak chaos nih gitu, rakyatnya bisa menerima gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang menggunakan namanya itu rigid katalepsis. Jadi rigid katalepsis itu kayak gini, jadi tangannya itu di maaf nih saya begini ya, diluruskan gini gitu. Nah sugestinya itu makin lama tangan kita itu makin keras seperti baja. Bagaimanapun kerasnya membengkokkan tidak bisa dibengkokkan. Nah itu kayak gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, Mas ini perlu lebay nggak sih kalau ngomong kayak gitu? Jadi kalau misalnya kita melakukan hipnosis itu bukan lebaynya gitu ya. Jadi bukan yang makin lama enggak. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berkomunikasi memberikan sugesti itu jelas, tegas, dan maksudnya itu sesuai dengan sasaran. Jadi mungkin nanti ini ada di sesi praktek gitu.
Jadi nggak harus punya suara cakep atau kemampuan untuk kita itu bisa menggunakan suara kita, tidak. Tapi bagaimana kita bicaranya itu dengan tegas, ya kan, jelas. Ada sedikit penekanan memang, ya. Jadi misalnya saya bicara begini, Mbak Wide, semakin hari semakin sehat, semakin enak, semakin pulih. Jadi ada penekanan itu tujuannya adalah supaya masuk lebih dalam ke dalam pikiran kita gitu. Jadi boleh dilakukan dengan tenang gitu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutin? Saya sambil baca ke bawah ya. Jadi kalau yang teman-teman dengar ini suara dari handphone saya karena saya tidak bisa membaca secara visual. Oke, sip sip. Bisa bilang. Mbak Wide, ada pertanyaan yang ini Mbak Wide. Oke, sambil saya cek dulu ini. eh, Berarti ya masih nggak kedengaran. Oke, oke, oke. Jadi sambil menunggu, ya sambil menunggu lagi eh, ilmu hipnosis ini tidak terkait pada agama tertentu atau tidak ada sesuatu yang sifatnya itu mistis gitu, nggak ada. Jadi betul-betul kita itu menggunakan kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita berinteraksi ini untuk mengubah atau memasukkan program ke dalam pikiran lawan bicara kita. Jadi ini hipnosis, ya. Menjalankan ini sebenarnya kita sudah terhipnosis gitu. Nah, jadi penting penting sekali pada saat kita hipnosis, hipnoterapi terutama ini kita ini udah mulai kedengeran nih. Oke, jadi memang seperti ini kalau daring, jadi ada gangguan-gangguan teknis ya, tapi semoga niat kita nih, terutama niat dari teman-teman dari Sedekah Oksigen, Allah sudah angkat lebih dulu ya. Jadi nanti mungkin bisa diedit atau bisa nonton ulang di YouTube ya kan, karena video-videonya juga ada di Assalamualaikum sana Mas insya Allah. Rama. Waalaikumsalam. Saya Saukat Mas. Ini ada Oh kendala iya, teknis. oh iya, Eh iya, iya. Mbak Tia suaranya tidak Tidak terdengar. kedengeran ya. Mm-mm. Boleh Mas, boleh, boleh dibantu Mas. Mungkin Oke, ada baik. pertanyaan atau
silakan kalau ada yang mau tanya dulu atau ada informasi yang barangkali kurang jelas, boleh Oke, baik. ditanyakan. Oke. Nah, jadi sebenarnya saya lakukan sekarang ini sebenarnya juga proses hipnosis ini Eh, gitu. Karena saya, ya silakan Mas. halo. Ini Ya halo. suaranya agak daber, jadi ada suara lagi nih. Saya coba lockout dulu ya. Iya iya iya, oke oke oke. Ya sambil menunggu ini, jadi yang saya lakukan ini sebenarnya juga proses hipnosis ini. Kenapa? Saya menghendaki teman-teman untuk menyimak penjelasan dari saya, gitu. Jadi ini juga termasuk ke proses hipnosis, gitu. Mas, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Gimana saya Mas? jelas kah, Mas? Sangat jelas Mas. Suaranya jelas kah suara saya? Soalnya Jelas banget. suaranya agak double ini. Oke oke. Mungkin terlalu dekat dengan mikrofon atau ada sumber lain? Oke, saya coba. Oh, suaranya Mas yang double ya? Cek, cek. Oh Suara iya. saya udah bisa. Kalau di kalau di saya sih kedengarannya satu, jadi nggak apa-apa. Oh gitu. Ya. Walaupun memang di sana sih mungkin Mas agak terganggu dengan suara sendiri ya. Saya juga pernah ngalamin itu kayak gitu. Oh gitu, baik. Kita Ya lanjut ya. ya, Mas. Silakan silakan Mas. Kita lanjut ya, Mas. Ya, silakan. Gemanya mungkin ini ya, agak-agak parah gitu ya. Oke. Jadi harapannya adalah materi ini nanti teman-teman bisa gunakan dalam keseharian, tapi untuk hari ini minimal udah ada pemahaman dulu, terutama untuk stigma yang beredar di masyarakat tentang hipnotis-hipnotis itu ya. Jadi berbeda sekali dengan apa yang akan kita pelajari saat ini. Dan soal alam sadar, bawah sadar itu nggak usah terlalu dipusingkan, nggak usah ngeri juga, wih alam bawah sadar nih berarti nanti ada tadi Mbak Wide bilang, apa kita bisa mengorek rahasia si klien? Balik lagi ke peraturan awal. Jadi sejauh mana klien ini mau berbagi informasi, ya kan? Yang mau diperbaikin yang mana, gitu. Jadi tetap apa yang ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita ya itu buat kita gitu. Tergantung pengawal kerajaannya Mbak Wide, tergantung pengawal atau yang jaga pintu gerbang istana, dia mau buka kamar-kamar istana yang mana aja nih gitu loh. Jadi tetap insya Allah rahasia tetap terjamin, nggak kemudian karena bisa pakar melakukan hipnosis terus rahasia kebongkar semua ya. Kalau dia nggak mau tidak ada konsen tidak bisa Mbak. Gitu. Oke ya, jadi sambil mengisi kekosongan, saya ingin juga menambahkan untuk teman-teman melatih ya. Jadi melatih karena ada beberapa teknik bisa kita gunakan dalam hipnosis ini, terutama nanti berlanjut ke hipnoterapi, yaitu yang disebut dengan sugestivitas. Jadi sugestivitas itu adalah kita memberikan sugesti kepada lawan bicara kita atau kepada pasien atau kepada klien kita. Jadi contohnya seperti tadi. Jadi omongan kita jelas, tegas, dan diulang-ulang. Diulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya ini bisa masuk ke dalam pikiran lawan bicara kita. Jadi diulang-ulang. Ya.
Makanya subhanallah, ini Allah sudah menyediakan media hipnosis yang hipnoterapi yang bagus sekali, yaitu sholat 5 waktu ini. Karena apa? Doanya diulang-ulang, ya kan? Kemudian gerakannya diulang-ulang, waktu sholatnya pun ini teratur 5 waktu. Ya, jadi kalau teman-teman ini sholat, berdoanya ada di gelombang alfa ini bagus sekali ya. Oke, sambil saya lihat lagi di sini. Bentar, pertanyaan Mbak Novel. Baik, baik. Aku cari dulu. Oh, Mas Rama, matanya ditutup atau tidak? Ini tergantung klien maunya gimana. Tapi memang sebaiknya ditutup, gitu. Sebaiknya ditutup. Kecuali kalau misalnya kayak tadi cuma main jari begini atau main yang seperti ini gitu, dibuka juga boleh, gitu kan. Kita hanya latihan latihan menerima sugesti aja gitu. Gitu, kurang lebih begitu. Atau misalnya mau misalnya begini deh. Nih tangan kita gatel gini kan. Boleh saya perintahkan tangan saya digaruk itu seperti baja. Tidak terasa apa-apa, tidak terasa apa-apa. Semakin saya keras menggaruk, semakin tidak terasa. Ya boleh aja latihan gitu, tapi jangan sampai melukai diri sendiri gitu. Hanya latihan untuk memberikan sugesti gitu. Boleh, boleh kayak gitu. Nah, kalau mata ditutup ini biasanya nanti berkaitan dengan induksi ya kan, karena induksi itu nanti kita lebih dalam lagi tuh Mbak. Jadi teknik-teknik yang insya Allah di malam atau di minggu berikutnya kita coba praktek gitu. Ya Mas, gimana Mas? Iya Pak, saya dengarkan. Jadi memang kuncinya kayak sholat 5 waktu itu luar biasa ternyata ya. Di situ ada Betul. metode, termasuk ada metode hipnoterapinya juga atau bagaimana Mas? Iya, karena kan kalau kita sholat itu kan sesungguhnya kita itu memasukkan sugesti-sugesti yang positif karena kan kita ada baca apa puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tunjuki kami jalan yang lurus ya kan tuh kayak gitu. Jadi itu sugesti-sugesti yang memang baik buat diri kita. Itu kenapa ketika kita sholat itu hendaknya kita ada di gelombang alfa, jadi rileks, nyaman. Itu kenapa Allah, kemudian juga Nabi Allah itu juga menganjurkan dengan baju yang bersih, kita pakai wangi-wangian. Tujuannya itu supaya gelombang alfa ini bisa tercapai gitu. Jadi supaya sugesti-sugesti itu masuk ke dalam pemikiran kita. Jadi kalau kita, mohon maaf, pakainya nggak bersih, tidak wudhu dulu, walaupun apa namanya tuh itu juga sudah membuat sholat tidak sah gitu ya. Tapi disuruh wudhu dulu kan sebenarnya supaya nyaman gitu kan, kita merasa segar gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi itu hipnoterapi yang sebaik-baiknya itu. Ya, walaupun memang kasihan juga kalau kita punya klien terus, Mbak, bisa nggak saya di hipnoterapi, Mbak? Sholat aja, Mas, gitu. Ya, tentu ada penanganan gitu ya, kayak gitu. Dan ini sifatnya suplemen. Jadi kalau misalnya teman-teman ada penyakit yang berhubungan dengan fisik, ya kan, ini tetap harus ke dokter, gitu. Tetap harus ke rumah sakit. Jadi ini sifatnya hanya sebagai pelengkap. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Rama. Berarti sebenarnya dalam anjuran agama pun, dalam aktivitas ibadah pun itu ada, istilahnya ada hipnoterapi yang tidak kita sadari ya Mas ya. Apalagi kita Hmm. tahu ilmu tentang hipnoterapi, terus memaknai sunah-sunah, rukun-rukun dalam sholat itu, artinya mungkin itu bisa pada capaian ke khusyuan dalam ibadah gitu. Nyambung nggak Mas? Iya. Jadi permasalahannya adalah waktu kita sholat tuh kita sungguh-sungguh atau tidak gitu. Jadi ini menentukan, maaf sebentar. Jadi menentukan raja kita ini mau terima nggak nih bantuan dari Allah ini gitu loh. Pintunya dibuka dengan baik atau tidak. Perdana menterinya siap atau enggak nih buat nerima gitu loh. Karena terkadang kan kita, misalnya ini contoh kecil,
kita menganalisa yang Allah berikan, kayak misalnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, kok saya miskin mulu, kemarin utangnya belum lunas kayak gitu. Itu kan berarti kita menganalisa dulu gitu. Jadi apa namanya, yang akhirnya yang bicara nih rakyatnya Mas, bukan orang kerajaan gitu. Jadi akhirnya nggak nyampai ke rajanya gitu. Itu kurang lebih, kalau nggak mau pakai sadar bawah sadar, pakai perumpamaan kayak gitu aja. Jadi kalau rakyatnya ini chaos, nggak nyampe Mas gitu. Bala bantuan itu nggak nyampe ke raja gitu akhirnya kan gitu. Sedangkan yang mau kita bantu ini kan rajanya gitu. Jadi langsung aja ke orang istana gitu Mas. Itu kurang lebih sih kayak gitu. Apa namanya tuh, penggambarannya seperti itu. Jadi terkait dengan si raja ini ya harus mencintai juga yang ngasih bala bantuan ini kan Allah. Jadi kita mencintai dulu ini yang ngasih bala bantuan. Demikian juga kita posisinya tuh nantinya sebagai terapis atau sebagai kawan lah yang sedikit menguasai ilmu hipnosis, ya harus berkawan baik dulu Mas. Kalau enggak, ini nggak akan berjalan gitu. Oke, baik Mas. Nah, Berarti artinya ada sebuah pendekatan terlebih dahulu ya, pengenalan terlebih dahulu, mengakrabkan diri gitu kan. betul Nah Mas, banget, kalau betul. dalam kegiatan sehari-hari Mas, kira-kira hal ada nggak sih yang kita nggak sadari sebenarnya itu masuk ke ranah hipnosis gitu juga gitu Mas? Ada nggak Mas? Ya. Ya, jadi ini sama halnya dengan sadar bawah sadar gitu. Yang namanya hipnosis itu kan juga dia sebenarnya hanya apal arti sebuah nama gitu sih sebenarnya, kayak gitu ya. Hanya yang kita pahami itu kondisi terjadinya. Jadi kalau misalnya Mas dengerin omongan saya, Mas terima, ya udah itu Mm-mm. hipnosis sebenarnya gitu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau dalam keseharian ya misalnya kita taat sama ibu kita gitu kan. Berarti ibu kita tuh menghipnosis kita sebenarnya gitu loh. Jadi ketika kita menerima tanpa adanya filter, tanpa adanya kritikan gitu, seperti itu. Makanya ditegaskan di awal bahwa saat kita menjalankan hipnosis atau hipnoterapi, pendekatannya positif psychology. Jadi jangan sampai kita melakukan dengan pendekatan yang negatif gitu. Jadi ketika dia tidak kritik pun oke gitu, nggak jadi masalah gitu. Misalnya Mbak Wide, saya percaya Mbak insya Allah kondisinya akan membaik, semakin hari semakin membaik. Itu kan ini pendekatannya, dia nggak perlu kritik, kenapa udah positif gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu Mas. Nah contoh sederhana misalnya kayak gini, saya punya sedikit Artinya cerita. Mas siapa namanya Mas? saya Mas Saukat, Mas. Saukat. Mas Oke. Oke. Oke, saya ada sedikit cerita nih sebelum lanjutin pertanyaannya. Jadi teman-teman boleh jawab di kolom komentar, juga boleh jawab gitu ya. Anggaplah teman-teman ini pergi sama saya, termasuk Mas Saukat juga boleh jawab nih. Mas pergi sama saya ke supermarket. Lalu saya minta Mas dan teman-teman membeli Peacepot gitu. Nah, mohon maaf, udah tahu ya fungsi dari Peacepot ya? Oke. Sudah tahu ya Mas? Kemudian Peacepot itu kita bawa pulang. Kemudian Mas semprot dengan sanitizer. Setelah disemprot dengan sanitizer, lalu Mas rendam dengan bunga kembang 7 rupa. Setelah direndam dengan bunga kembang 7 rupa, masih lagi dimasukkan di steril. Ya, dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, setelah itu saya minta Mas menuangkan teh ke dalam Peacepot tersebut. Oke, Mas dan teman-teman menuangkan teh ke dalam Peacepot tersebut. Pertanyaannya adalah, kita mau nggak minum tehnya? Ya, agak ngeri juga ya Mas. Ya ini nggak apa-apa, jawabannya antara iya dan tidak aja. Boleh. Oke. Mau minum kan? Kurang lebih mau minum nggak ini? Kalau saya enggak Mas. Enggak ya. Kenapa Mas? Ya karena masih Padahal lebih terbayang-bayang steril. fungsi Peacepotnya itu loh Mas. Walaupun dia lebih steril daripada teko di rumah kita.
Iya, Ya kan? Kenapa? kebayang Karena bentuknya kita gitu loh, Mas. kebayang bentuk, fungsinya, bahkan udah kemana-mana kan, kadang kebayang juga, ini kayak gitu kan Mas ya. Tapi kalau Iya, Mas iya. berikan pisau itu sama anak kecil, apalagi yang doyan minum teh, itu diminum nggak Mas? Iya, karena mungkin pengetahuannya juga agak terbatas ya Nah, tentang Vipot nah itu ya. jadi ya, jadi ini contoh contoh simpel mengenai hipnosis Mas. Gitu. Jadi Oh ketika kita gitu. tidak mengkritik ya itu berjalan. Tapi kalau kita sudah analisa dulu, contohnya gini deh, yang terhipnosis itu eh, ada satu kondisi ini saya lupa sampaikan di awal karena tadi ada terputus itu ya. Jadi saya lupa ini menyampaikan, mohon maaf gitu. Jadi ada sebuah kondisi yang disebut dengan trans. Ini bukan trans Jakarta ya, tapi trans itu Mhm. artinya fokus. Jadi kayak misalnya nih kita baca buku, ya kan? Kita berdoa, yang nonton apa? Legenda Ular Putih kok si Hanwen-nya sedih kita ikut nangis gitu kan. Mengantuk, ini adalah kondisi trance. Jadi kondisi trance itu adalah kondisi-kondisi fokus gitu. Nah ini adalah kondisi yang tercipta self hypnosis. Jadi dia secara sukarela menghipnosis dirinya sendiri gitu. Misalnya nih Mbak Wide nonton nonton film Korea, tiba-tiba nangis ya nangis aja gitu loh. Dia nggak berpikir ala ini kan TV lo kan dibohongin gitu, nggak mikir sampai ke sana, itu kan artis, nggak benar-benar terjadi. Coba ketika misalnya pernah nonton Ainun Habibi ya, itu adegannya ya Allah sembuhkanlah Ainun, kita nggak mikir itu siapa Reza Rahardian sama BCL, kita nggak mikir itu kan bohongan, enggak, kita ikutan nangis, ikutan terharu. Kenapa? Karena sugesti yang dimasukkan itu kita terima tanpa kritik, kagak pakai nolak. Gitu. Jadi hipnosis itu sebenarnya ya kayak gitu. Jadi kondisi trans ini adalah kondisi yang paling ideal untuk kita tuh memasukkan memasukkan hipnosis gitu, atau nanti juga hipnoterapi. Nah tentu saja kalau berhubungan dengan hipnoterapi, ini kondisi trans yang kita ciptakan ini kondisi-kondisi yang rileks, ya kan, tenang, tidur tapi bukan tidur total, tapi kondisi kesadarannya tuh deep sleep gitu, kondisi yang dalam gitu kan, itu seperti itu, kurang lebih seperti itu Mas. Nah bicara soal P-spot tadi ya itu contoh aja. Nah ada satu contoh lagi, ini soal matematika nih Mas. Oke, Oke. siap ya. Ada berapa jumlah dua jari tangan saya? Maaf, ada berapa 10. jumlah? 10. Kalau tangan saya 10, jumlahnya berapa jarinya? 100. 100. Bener ya tuh? Oke. Kalau Tangan tangan saya saya 2. gimana, Mas? Tangan Oke, tangan saya 2. Jumlah jarinya berapa? Heeh. 10. 10. Kalau 10 tangan, 100. yakin? Coba, 10 tangan. Ini satu tangan. Heeh. Satu tangan. Ada 5. berapa jari? Kali 10 berapa? 5. Enggak 50. kan, ini kan 50. Kan tadi saya bilang 10 tangan. Berarti yang benar jawabannya 100 apa 50? 50 ya. Nah, nggak apa-apa Mas. Ini permainan hipnosis ini Mas. Nah, Oh inilah gitu. otak analisis. Kita ngelihat, oh 10. Ada orang nyebutin 10, langsung refleks 10 kali 10. Iya kan? Kita tidak lihat, Mm-mm. kan tadi saya bilang, berapa jumlah jari saya kalau 10 tangan. Karena kita sebelumnya udah mendapatkan 10, maka jadi 10 lagi. Dan saya yakin ini penonton masih ada yang mikir, 50 dari mana gitu. Oke, kita ulang kembali. Berapa jumlah jari di kedua tangan saya? 10, ya 10. toh? Kalau 10 tangan, berapa jumlah jarinya? Ya dihilangkan aja toh, ini turunkan. Ini kan satu tangan. Iya, Isinya 5 jadi jari. 50 ya. 50. Itu hipnosis namanya, Mas. Oke, oke, Gitu. oke. Itu contoh kecil aja sebenarnya ya. Contoh kecil ketika kita berusaha menganalisa, ini nggak akan jalan.
Makanya butuh agreement antara kita dengan lawan bicara kita nih untuk proses hipnoterapi ini bisa berjalan. Makanya benar-benar positif psychology. Ya, jadi benar-benar kita tuh memang niatnya baik, tulus, kita mau membantu gitu kan. Itu seperti itu kurang lebih. Ada yang bertanya barangkali Mas? Mungkin ini Pak, kaitannya belum ada nih. Mungkin teman-teman yang sedang bergabung boleh menuliskan komentarnya untuk bertanya. Mungkin lanjut ya Mas, saya mau diskusi kita ngobrolnya dilanjutin dulu ya Mas Boleh, ya. boleh. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke. Boleh. Jadi eh takut udah diulang. Jadi kalau manfaatnya sendiri untuk diri kita tuh apa ya Mas yang lebih. Oke, ya. Jadi memang ini kan ada dua topik hipnosis, hipnoterapi gitu. Jadi base-nya dulu hipnosis ini manfaatnya apa? Self hipnoterapi gitu. Self itu kan buat diri kita sendiri, ya kan? Hipnoterapi itu artinya adalah kita memasukkan program yang tujuannya itu memulihkan untuk menyembuhkan gitu kan. Jadi tujuannya ya tentu saja yang pertama menjadikan kita manusia yang lebih baik gitu. Sederhananya gimana nih self hypnosis? Misalnya kita saya insya Allah lebih halus tutur katanya. Saya insya Allah, kita pakai insya Allah Mas, karena ya itu lebih kita membawa nama Allah supaya ini berjalan dengan baik, ya kan? Atau misalnya yang sederhana ya, saya sehat, saya sehat, saya sehat ya Allah, saya sehat ya Allah, gitu. Ini akan membantu mengeluarkan hormon endorfin, ya kita merasa lebih nyaman, gitu kan? Dari lafaz perkataan juga kan kita jadi ngomongnya yang bagus-bagus gitu kan? Ngomong yang bagus-bagus ya kan, terus kemudian juga melatih kita. Jadi kalau kita nolongin orang lain nanti kita udah tahu gitu, udah bisa merasakan kayak gimana gitu kan. Karena memang diharapkan seorang hipnoterapis atau orang yang melakukan pemasangan program untuk penyembuhan ini adalah orang yang pribadinya baik, ya kan, emosinya stabil gitu. Jadi ini harapannya sih demikian gitu Mas. Jadi yang pertama ya tentu saja buat diri kita sendiri tuh ya menjadikan kita orang yang lebih baik, kemudian mengendalikan kita punya tutur kata gitu kan, karena pasti kita akan pilih karena pendekatannya positif psikologi, kita pilih kata-kata yang baik gitu kan. Kemudian juga tentu saja memasukkan otak kita ini hal-hal yang baik, insya Allah mempengaruhi juga dengan pikiran, tindakan gitu Mas. Gitu, karena terkadang ada juga hal-hal yang ini nih nggak bisa semata-mata disembuhkan oleh obat. Contohnya kegelisahan yang berlebihan, ya kan? Kecemasan berlebihan ini tidak hanya obat, tapi juga kita harus merubah juga pola pikir, ya kan? Tindakan, ya itu seperti itu juga kita mengubah. Contohnya kayak pandemi seperti sekarang, kita ketakutan berlebihan, kita bisa kena namanya psikosomatik gitu kan. Psikosomatik itu munculnya penyakit lain akibat jiwa kita ini nggak tentram gitu. Jadi boleh menghipnosis diri sendiri ya. Contohnya sholat, ya kan, berdoa gitu. Jadi posisi-posisi yang kita pokoknya intinya adalah kita memasukkan program yang tidak lagi ditolak oleh analisa dari otak kita gitu. Ya itu programnya tentu yang baik ya, tentu saja gitu. Istilahnya kalau ilmu dari Allah itu kan ketetapannya, kebenarannya sudah mutlak gitu ya. Jadi kita tidak komplain lagi gitu. Misalnya Allah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kan udah defaultnya memang udah sudah mutlak kebenarannya gitu Mas. Itu kurang lebih ya seperti itu. Oke. Baik Mas Rama, ternyata ada pertanyaan nih. Oke, baik. Ketika di terapi bisa membongkar rahasia-rahasia klien kah? Oke, ya. ini sering juga ditanya ke saya nih. Gitu. Bisa nggak nih Mas? Saya tahu rahasianya. Balik lagi ke perjanjian awal. Penjaga pintu kerajaan mau buka pintunya sebesar apa? Selebar mana? Nah, tergantung rajanya Mas. Gitu. Begitu. Dan tergantung juga si
eh, kerajaan sekutu. Dia punya utusan ini menyampaikan, ya Tuan Raja, saya membantu kerajaan Tuan nih mengirimkan perbekalan makanan. Dia kan pasti nanya dulu, Tuan Raja yang kurang apa ini? Bahan logistiknya, kan gitu. Ada kan raja yang malu, ntar kalau gue dibilang kurang beras, dianggap kerajaan miskin lagi, nggak dikasih tahu sama dia gitu. Tapi memang efeknya tentu saja, kalau si kerajaan sekutu ini baik, dia nggak optimal mas nolongnya. Gitu, karena tidak semua kesulitan raja itu kasih tahu. Gitu. Makanya kerajaan sekutunya juga harus baik ini gitu loh. Jangan sampai nanti mencuri informasi untuk kepentingan pribadi ya jangan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kitanya mau atau tidak. Karena yang jelas adalah tetap yang namanya isi hati, isi kepala itu Allah yang lebih tahu sama diri kita gitu loh. Manakala terjadi misalnya rahasia itu keluar atau bagaimana itu tergantung kecakapan si hipnotisnya itu melakukan percakapan. Contoh sederhana kayak misalnya saya sama Mbak Wide, kami bersahabat udah cukup lama, ya kan? Itu pintu gerbangnya, penjaga pintu gerbang udah nggak ngelirik lagi mas kalau saya masuk aja gitu. Mau tahu apa ya tinggal tanyain doang gitu ya, kayak gitulah kurang lebih. Kenapa? Sudah ada trust di sini gitu loh. Apalagi dua kerajaan kami udah tahu nih, kami emang kerajaan yang baik-baik aja gitu, bersekutu banget gitu loh. Jadi kalau saya datang menawarkan bantuan, tanya-tanya, itu si Mbak Wide sebagai ratu dia udah tahu gitu. Oh ini emang mau membantu ini gitu loh, kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu mas. Analoginya sih kayak gitu ya, kurang lebih. Ada keterbukaan dan mungkin ada kesepakatan di awal terlebih dahulu ya. Betul, betul, betul. Oke. Mungkin teman-teman yang sedang menonton sekarang bisa mengajukan pertanyaan. Kami tunggu. Nah, Mas, lanjut ya, Mas. Kita ngobrol-ngobrolnya lagi sambil Boleh, nunggu boleh. pertanyaannya, Mas. Ya. Jadi, maaf nih saya kalau ketinggalan. Mas sudah praktek hipnosis ini sudah berapa lama, Mas? Maaf nggak kedengeran suaranya mas. Mas Rama melakukan Ya. hipnosis, praktek hipnosis ini sudah berapa lama, Mas? Kalau sekarang sudah berjalan, insya Allah hampir 1 tahun. Jadi tahun lalu itu saya mendapatkan sertifikasi dari IBH, jadi Indonesian Board of Hypnotherapy. Nah kebetulan yang memasukkan saya sekolah ini Dr. Aisyah Dahlan, beliau mentor saya dan memang diwajibkan setelah sekolah itu ilmunya diamalkan mas gitu. Nah kebetulan kalau saya memang bersama teman-teman yang lain ini kan aktif di yayasan milik Dr. Aisyah yaitu Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Ini untuk mantan pecandu narkoba. Jadi kegiatan kami berkecimpung di sana. Jadi untuk teman-teman yang drug addiction atau mungkin dia insomnia itu kita tangani dengan lewat hipnoterapi gitu. Ada juga yang fobia ini kita tangani juga lewat hipnoterapi. Dan saya dulu juga seorang fobia mas gitu. Alhamdulillah lewat self hypnosis ini bisa disembuhkan. Dan kadang fobia itu hal-hal yang lucu atau aneh gitu. Saya dulu paling takut namanya mobil-mobilan polisi gitu, mobil-mobilan anak-anak gitu ya. Pokoknya nggak nyaman aja kayak gitu. Nah itu contoh kasus aja tuh mas, gitu. Contoh kasus yang Oke, baik. kayaknya lucu, aneh, tapi memang menjadi masalah gitu loh, menjadi sebuah masalah gitu. Nah alhamdulillah lewat hipnoterapi, ya kan, itu bisa disembuhkan gitu atau bisa dipulihkan gitu. Sampai sekarang kalau mobil-mobilan anak saya rusak ganti baterai ya saya ganti baterai, nggak ada masalah gitu. Oh gitu. Kurang lebih sih Iya, kayak iya, gitu. iya. Dulu saya sampai menginap di rumah tetangga hanya karena adik saya punya mobil-mobilan mainan polisi baru. Saya nggak berani pulang ke Oh, rumah. sampai segitunya, Mas. Luar Sampai biasa separah ya. itu gitu. Gitu. Iya, Itu iya, ini iya. contoh kalau nanti mau diaplikasikan ya kurang lebih itu salah Hmm, satunya hipnoterapi bisa juga untuk seperti itu gitu. Oke. Mas Rama, kalau di Hmm. zaman sekarang ini kan, eh yang saya mau tanyakan,
games. Ya, candu ya. Kecanduan gamers tuh kalau anak-anak tuh yang suka nge-games terus sampai kecanduan itu juga bisa di hipnosis juga nggak Mas? Iya, itu kondisi trans sebenarnya gitu kan. Jadi ini sebenarnya nanti terjadi sebuah eh, pertarungan antara dua kerajaan game sama kerajaan orang tuanya gitu, atau kerajaan terapisnya gitu kan. Jadi bagaimana kita mengkondisikan si anak itu, kalau kita kan pengennya dia nggak candu main game gitu, tapi kadang anak kita yang punya kerajaan, rajanya nggak suka Mas, dibegitukan dia nggak suka gitu loh. Nah jadi harus ada teknik-teknik gitu kan, ada cara-cara supaya anak ini dia bukannya tidak boleh main game, tapi diatur gitu, dikontrol kira-kira itu main gamenya kapan gitu. Contohnya ya kayak misalnya sugesti-sugesti yang positif. Jadi kamu jangan kamu selain main game, bikin game juga dong gitu. Nah jadi kalau bikin game kan kamu tidak main terus, jadi ada waktu untuk bikin gitu. Jadi misalnya ini kamu Senin sampai Jumat, nah selain sekolah belajarlah itu coding, game-game, nanti Sabtu Minggu kamu main kayak gitu. Itu sebenarnya kita sedang memasukkan program-program gitu Mas. Bagaimana kita berbirokrasi sama kerajaannya anak kita ini gitu. Kalau kita bilang stop main game, game itu tidak baik, rajanya nggak demen Mas, nggak dibukain pintu. Jadi kita informasi nggak Mungkin nyampai dialihkan gitu ya Mas ya. Ya, jadi ada teknik-teknik teknik tersebut. Kenapa? Karena saya juga main game gitu. Anak saya juga main game gitu. Jadi pelan-pelan itu juga ada teknik-tekniknya nanti gitu. Dan banyak orang yang jauh lebih ahli. Kalau saya ini kan cuma berbagi saja sebenarnya, sharing aja teman ke teman lah gitu ya. Tapi banyak pakar-pakar yang lebih ahli di bidang itu gitu. Oke. Ini Mbak Tia suaranya masih belum bisa kedengeran. Kita sapa Iya dulu nih. ya Mbak. Oke. Iya nggak apa-apa Mbak Tia. Mas Rama. Ya. Jadi untuk praktek-praktek insya Allah. Pertanyaan lagi nih. Oh boleh silakan. Nah, jadi kalau kliennya sudah bikin benteng tentang hipnoterapi, maka terapi nggak bisa jalan ya? Nggak bisa, tidak bisa. Ya, karena memang seperti tadi saya bilang, nggak pakai kritik Mas. Gitu. Jadi dia harus terima dulu. Nah kalau memang dia bikin benteng, ya kita bersekutu dulu nih. Gitu. Kenapa dia bikin benteng kan kayak gitu. Jadi contoh sederhana kayak misalnya nih, kita mau ikut sesi ini kan udah ada benteng duluan tuh. Ya kan, wah hipnotisan nih gitu, magic nih kan kayak gitu ya. Jadi pintar-pintar kita untuk komunikasinya seperti apa kayak gitu. Jadi ini juga yang perlu kita pelajari. Terus kayak misalnya, wah enggak, saya nggak mau, hipnoterapi saya sehat kok gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi ntar next time coba lagi ajak ngobrol gitu. Mbak Wide ini mungkin nanti bisa ditanya, ini salah satu korban saya nih sebenarnya gitu ya untuk hipnoterapi gitu, karena kita bisa ngomong, saya nggak bilang kayak yang saya mau hipnoterapi enggak gitu, tapi tetap harus minta agreement karena ini secara etika gitu ya Mas ya. Saya tetap tanyain, kamu mau cerita enggak gitu, boleh dong, boleh nggak ceritain gitu, boleh Mas kayak gitu. Itu kan kita minta persetujuan, boleh nggak ceritain gimana sih sampai kayak gitu tuh, kayak gitulah contohnya gitu. Jadi kita bisa juga bisa juga kita gunakan teknik walaupun kita tetap minta agreement gitu, tetap kita minta agreement. Kalau kamu mau aja loh, kalau nggak apa-apa, kayak gitu. Nah Mas, terus kalau jadi yang baik itu tutup mata kah atau buka mata Mas? Ketika lagi hipnosis. Tergantung kebutuhan. Kalau sifatnya ini hanya mau membawa ke gelombang alfa aja, yang penting dia nyaman aja sebenarnya gitu loh. Tapi kan nanti ada kondisi-kondisi, misalnya ada teknik yang namanya regresi. Regresi ini
kembali ke masa lalu gitu ya. Ini harus tutup mata Mas, karena kan nanti kita kan membayangkan gitu kan, apa misalnya ada KDRT gitu kan, sampai dia nggak mau menikah, ada Mas terjadi begitu gitu kan, diurut Hmm. kenapa nggak mau menikah gitu. Kita pakai teknik regresi namanya, jadi nanti ditelusuri dulu kenapa nggak mau menikah gitu. Ada kan yang mohon maaf kayak misalnya nanti kalau apa malam pertama sakit itu gitu, kita tracing dulu Mas, kita nggak bisa langsung kasih sugesti enggak kok gitu, nggak bisa. Kita harus cari apa mungkin di masa kecilnya ada yang bilang ayo nanti sakit loh, atau ada dia mendengarkan informasi yang salah atau bagaimana gitu. Itu ya tentu butuh tutup mata gitu ya, walaupun pastinya yang melakukan ya sesama terapis wanita gitu. Kalau kita ya cowok sama cowok kan kayak gitu ya istilahnya. Tapi itu contoh juga bagaimana hipnoterapi itu bisa diterapkan gitu. Kalau contoh saya tadi mobil-mobilan itu contohnya gitu. Itu butuh regresi Mas gitu. Mas Rama, boleh nggak saya mundurkan ke waktu itu kapan pertama kali? Itu mobilannya ada di luar atau di dalam gitu. Sekarang saya panggilin ya mamanya Mas Rama gitu kan. Mamanya Mas Rama biar datang bawa ini mobil-mobilan bagus kan ya kayak gitu-gitu Mas gitu. Jadi karena Hmm. kita regresi, kita bicara juga nanti menyesuaikan dengan usianya itu, kita mundurin di usia berapa gitu. Nah itu kurang lebih kayak gitu Mas. Oke. Oke, baik Mas Rama. Berarti setiap kondisi klien itu ada teknik masing-masing yang memang treatmentnya beda ya Mas ya? Betul betul. Treatmentnya beda karena nggak akan sama misalnya dia yang fobia dengan dia yang insomnia gitu misalnya. Jadi cocok-cocokan gitu. Tapi yang paling umum adalah kita pakai yang sugestivitas. Jadi kita memberikan sugesti-sugesti yang baik. Ini yang paling mudah untuk digunakan. Terus untuk seorang yang disabilitas seperti saya, terapis ya, yang saya pakai itu gitu. Karena kan ada juga kayak alat kayak misal pakai pendulum gitu kan, atau Hmm. misalnya lihat tangan saya atau tatap mata saya, ini itu kan saya nggak bisa lakukan gitu kan. Nah itu Hmm. bisa digunakan oleh terapis yang lain gitu. Kalau saya lebih ke uh, tekniknya itu sugestivitas. Jadi ini yang semua orang bisa lakukan gitu kan. Pokoknya Mas, saya percaya Mas itu lebih baik lagi. Kalau Mas sekarang kurang percaya diri, saya percaya cepat atau lambat Mas lebih baik lagi, lebih percaya diri. Itu gampang banget Mas gitu. Oke, Gitu oke. untuk sugestivitas gitu. Mas, saya kan masih awam nih Mas di dalam hipnosis Mas. Itu orang Ya, klien itu ketika dalam hipnosis itu dalam keadaan sadar atau tidak ya Mas ya? tergantung kondisi. Ada juga kan yang sampai ditidurkan gitu kan. Sampai ditidurkan itu intinya adalah bahwa kalau dalam sesi hipnosis itu uh, dia tetap waspada ya. Jadi walaupun kalau misalnya ada lampu jatuh buak gitu ya, dia tetap bisa respon gitu nantinya gitu. Hmm. Apa namanya? Tapi memang ada yang sampai dalam sekali Mas gitu. Ini kalau udah berhubungan dengan uh, bagian dari terapi kesehatan gitu yang sifatnya kronis gitu ya. Jadi obat juga ya, terapi mental juga gitu ya. Ini biasanya kadang sampai masuk ke teta ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau Mas lihat di mana acara TV gitu kan, uh, Mas kenal siapa saya, Mas tinggal di mana, dia bisa nyaut kadang-kadang cerita saya tinggal di Bekasi, saya rumah saya banjir gini-gini. Itu sebenarnya adalah stage hipnosis buat hiburan aja gitu, nggak benar-benar terjadi dia dihipnotis sebenarnya gitu. Karena ciri-ciri orang yang terhipnosis itu kayak urat muka mengendur, mata itu berkedut gitu kan, terus nafas mulai melambat. Ya, itu ciri-cirinya kayak gitu sih Mas. Hmm. Oke. Ini kita punya waktu sampai jam berapa nih? Ini sekarang jam berapa ya? Oke, sekarang
eh, 21-23. Wih, luar Kita biasa. iya lama juga Ini ilmunya luar biasa mm, banget, pengalaman juga banyak banget bisa membantu. Emang yang paling saya catat sih ya kita punya ilmu ya harus diamalkan ya Mas ya. ya, dan jangan takut dengan istilah-istilah atau terpenjara dengan istilah-istilah alam bawah sadar, hipnosis, hipnotis. Jalanin aja gitu. Oke, baik. Mas, sambil Ya, karena waktu juga sudah mulai apa malam ya. namanya sudah mulai malam nih Mas. Udah lama juga Ya, ya. ternyata ngobrolnya nih Mas. Ilmunya sudah Mm, banyak. Kira-kira nih Mas, kita kan akan berlanjut lagi nih Mas. Kira-kira untuk ya. pertemuan selanjutnya nih kita akan bahas apa Mas? Nah, oke. Pertemuan besok ini tolong ruangannya dibikin nyaman. Pakaian yang paling Oke. disukai, paling nyaman nih kenakan. Kita insya Allah kalau Allah kasih kesempatan saya tayang kembali, kita praktek ya. Kita praktek untuk Oh, besok smart praktek ya, nah teman-teman. kita. Mulai praktek gitu. Yang mungkin ngerasa malu apa, wah kalau saya nangis gimana ya, mikrofonnya boleh matiin. Pokoknya saatnya ini untuk merasakan gitu ya, insya Allah merasakan kita kayak apa sih gitu loh hipno. Tentu saja pendekatannya kita positif psychology. Jadi kita mulai set dari malam ini, kalau insya Allah minggu depan kita hadir kembali tuh niatnya positif gitu untuk menolong diri saya dan juga diri orang lain gitu. Kapan lagi Mas kita Amin. nih ikut ini ya, karena biasanya ikut saya sini kita bayar sekian juta gitu ya untuk relaksasi gitu Namanya kan. sedekah Kalau kita ilmu ya Mas. gitu loh, kapan lagi gitu loh kita merasakan gitu. Jadi nanti relax gitu kan. Kalau terapisnya digigitin nyamuk sih biarin aja gitu. Yang penting peserta nyaman gitu kan. Nah, tapi itu peringatan saya, tolong kalau nggak di tempat tidur ya di kursi gitu. Jangan sambil masak, berkendara gitu kan. Nanti kalau saya sugestikan untuk tidur gawat juga itu kan. Gitu. Iya, 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 iya. Nanti ada Dan catatan ya Mas jangan ya. berpikir Dilarang jangan berkendara berpikir dalam sesi selanjutnya ya Mas. ya, gitu. Dan sekali lagi ditegaskan ini tidak ada magic-magic, sihir-sihir nggak ada. Jadi Ada murni ya. bagaimana kita melatih untuk memberikan sugesti. Gitu. Kan agreementnya udah di awal. Teman-teman mau menerima gitu. Kalau mau menerima, insya Allah saya juga bertanggung jawab terhadap sugesti yang saya masukkan kan kayak gitu. Wah, bakal seru banget nih Mas. Selanjutnya Mas ya. Kapan lagi di Insya Allah. terapis? Ya Bentar lagi ya. gratis juga ya Mas. Ya Iya, kan? iya, insya Allah. Tapi catatannya jangan pas masak nanti gosong lagi masak, tahu-tahu Iya, tidur kan aneh ya Mas ya. Terus iya, nanti saya bilang tangan Anda makin lama makin kuat, tidak kuat terbakar. Dimasukin dalam panci kan gawat juga gitu. oh bahaya ya. Iya. Iya, Nanti mungkin karena kita akan buat catatan-catatan untuk yang ikut besok ya. iya, iya, iya. Jadi usahakan di tempat yang nyaman, berbaring atau duduk lah gitu. Oke, Tidak baik. mengemudi, tidak Wah, masak kayaknya atau makin seru banget. Oke, baik Mas. Mas Rama, terima kasih banyak atas ilmunya sama-sama. hari ini, luar biasa pembukaannya. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis tadi, tapi Nggak tidak apa-apa, ya memang apa begini namanya ya. mengurangi kekhusyuan kita untuk mendengarkan Mas Rama. Ilmunya luar biasa, aplikatif banget. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa langsung praktek ya Mas ya. Tapi ingat Insya Allah. catatan-catatan tadi ya, jangan lagi masak, jangan lagi berkendara dan lain sebagainya. Oke, cari tempat Ya, serileks mungkin ya. Kapan lagi ya Mas ya? Bisa gratis karena kapan cuma lagi ada gitu. di Oh, buat diri kita sendiri sedekah juga. ilmu ya Mas. Betul. Oke. Mas Rama, terima kasih banyak Mas Rama. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk Mas Rama? Ya, sebenarnya untuk sesi ini udah cukup ya. Jadi yang terpenting adalah bahwa ini sifatnya hanya pengenalan saja dan hanya seorang teman yang berbagi sama teman yang lain. Jadi kalau memang teman-teman ingin menekuni, saya sarankan betul-betul ikut pendidikan yang
formal. Jadi mendapatkan sertifikasi supaya lebih afdol lah istilahnya gitu. Tapi kalau cuma sekadar untuk menolong diri sendiri atau mungkin di rumah tetangga ada yang mau ngobrol kayak gitu kan bisa dibantu ya nggak apa-apa gitu. Kita sharing aja gitu. Tapi tetap kalau memang tertarik, saya sangat sarankan ambil sertifikasi aja gitu. Oke. Baik, Mas Rama, terima kasih banyak. Ilmunya luar biasa. Terima kasih sudah bergabung di kami di Sedekah Ilmu, Sedekah Oksigen. Kita sampai berjumpa lagi di pekan yang akan datang ya, Mas. Ya, Terima kasih insya Allah. banyak, Mas Rama. Saya Ya, izin, sama-sama. saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga berkah, Mas Rama, sehat selalu. Terima kasih, Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Waalaikumsalam. teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mas.